Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan mengerjakan PR bagian 2 ya. Nah, diketahui 5 beraturan TABCD dengan panjang ini sama dengan 2 dan TC dan ini sama dengan akar 3. Tentukan besar sudut antara bidang TAD dengan bidang TBC. Oke, pertama kita gambar dulu bidangnya ya. Ini adalah bidang TAD yang ini. Kemudian ada bidang TBC ya, bidangnya yang ini. Nah, sekarang kita cari dulu nih irisan antara kedua bidangnya. Nah, jadi kita konstruksi garis yang sejajar dengan AD dan sejajar dengan BC ya. Karena kan mereka sejajar. Gimana simbolnya sejajar tuh gini ya. Mereka kan sejajar. Nah, berarti irisannya itu harus sejajar dengan kedua garis ini. Nah, katakanlah seperti ini. Ini aku beri nama garis K gitu ya. Nah, jadi garis K ini adalah irisan antara bidang TAD dengan bidang TBC. Nah, sekarang kita mau cari sudut antara kedua bidang tersebut. Jadi kita konstruksi garis dari T ke segmen BC ya. Nah, ke sini. Katakanlah ini M ya, atau N deh. Nah, ini tegak lurus dengan garis K. Nah, kemudian kita konstruksi lagi garis ke sini. Katakanlah ini garis M. Ini juga tegak lurus dengan garis K ya. Nah, gimana ini tegak lurus? Oke, ini tegak lurus dengan garis K. Nah, di sini BC sejajar dengan garis K dan tegak lurus ya. TN ini tegak lurus dengan garis K. Artinya sudut dalam persekutuannya itu sama gitu ya, karena kan dia sejajar dan dipotong tegak lurus gitu. Oke, terus ini juga berarti tegak lurus. Ada banyak cara menunjukkannya, tapi ini juga tegak lurus karena bisa sudut dalam persekutuan, bisa sudut dalam berseberangan juga bisa ya. Pokoknya mereka tegak lurus. Oke, pakai teorema yang awal-awal itu juga bisa. Kalau garis transversal memotong tegak lurus, berarti ininya juga tegak lurus karena dia sejajar. Nah, di sini kita bisa lihat nih segitiga BCT, dia kan segitiga sama kaki ya, karena ini akar 3, ini akar 3. Sementara ini panjangnya 2. Ya, si BC ini panjangnya 2. Nah, karena dia segitiga sama kaki, berarti dan dia tegak lurus ya, ini transversalnya tegak lurus, berarti ini sama panjang gitu. Nah, berarti panjang segmen BN itu 1, kemudian panjang segmen NC itu juga 1 ya. Nah, segitiga BCT itu akan kongruen dengan ADT ya. Tapi di sini saya tidak akan menunjukkannya gitu ya, karena bakal lama banget videonya ya. Jadi saya akan bikin segitiga ini aja BCT. Oke, ini kurang rapi karena nggak pakai itu, nggak apa-apa lah, B, C, T. Nah, di sini panjangnya akar 3, ini 2 ya. Nah, ini juga bisa jadi N. Nah, oke. Kita mau cari sudut TM dengan TN ya. Oke, jadi kita harus cari dulu panjang TN dengan TM supaya bisa pakai aturan kosinus nanti. Nah, di sini kan panjangnya 1, ini panjangnya 1. Kita bisa pakai Pitagoras untuk mencari panjang TN ya. Nah, ini jadi ini kuadrat berarti kan 3 dikurangi ini kuadrat. Berarti kan tinggal 2. Oh, 2 berarti ini akar 2 ya. Oke. Nah, terus apa lagi? Nah, sekarang kita bisa menghubungkan segitiga ini nih, segitiga MNT ya. Nah, oke, kita bisa bikin segitiga MNT. Segitiga MNT. Nah, di sini panjangnya adalah akar 2 ya. Panjang ini akar 2, ini akar 2. Dan ininya ini juga 2 ya, bukan akar 2. Jadi ininya 2. Oke. Nah, sekarang kita bisa menentukan sudut ini, sudut theta ya, saya sebut sudut theta, dengan menggunakan aturan kosinus. Jadi aturan kosinus itu bunyinya gini.
ini kuadrat berarti 4 ya, sama dengan ini kuadrat berarti 2 ditambah ini kuadrat 2 juga, dikurangi 2 kali ini dikali ini berarti 2 juga cos theta. Nah, ini 4 dikurangi 4 kedua sisi kan berarti 0 ya. 0 sama dengan 4 cos theta. Ini negatif 4 sebenarnya, tapi intinya kita dapatkan cos theta sama dengan 0. Nah, sekarang cos berapa yang hasilnya 0? Yaitu 90 kan, berarti tetanya itu sama dengan 90. Nah, di sini saya mendapatkan sudut dari apa? Sudut dari bidang TAD dengan TBC. Sudut TAD dengan sudut TBC itu sama dengan 90 derajat. Nah, setidaknya itu adalah cara saya ya, sebisa saya untuk mengerjakan soal ini. Nggak tahu sih seberapa benar atau salah, sebenarnya saya nggak tahu. Oke. Nah, di sini kita lanjut ke bagian berikutnya. Diketahui kubus ABCD EFGH. Di sini panjang sisinya nggak tahu berapa, tapi kita lanjut dulu. Tentukan besar sinus sudut antara bidang FHA dengan FHE. FHA itu adalah bidang yang ini ya, FHA. Nah, bidang yang ini dengan FHE. FHE itu yang ini. Oke. Nah, berarti langsung ketahuan irisan antara kedua bidangnya. Saya akan bikin garis ini. Pakai yang ini aja ya, biar kelihatan ini adalah sebuah garis. Nah, ini adalah garis K ya. Saya akan namai garis K. Ini adalah garis perpotongan kedua bidang tersebut. Nah, sekarang kita coba bikin sebuah garis E, katakanlah ke T ya. Jadi E ke T. Nah, T ini adalah titik tengah. Jadi ini adalah T. Kemudian kita juga bikin garis A ke T, di mana setiap garis ini tegak lurus dengan garis K ya. Ini kan tegak lurus dengan garis K, ini juga tegak lurus. Oke. Nah, sekarang untuk mengetahui bidang FHA dengan FHE, kita hanya perlu mencari sudut TE dengan TA ya. Oke, kita bisa membentuk sebuah segitiga. Nah, sebentar, kita misalkan dulu panjang kubusnya itu U, berarti TE, bentar saya bikin segitiganya dulu ya. Segitiga apa ini enaknya? Segitiga A, E, T ya, atau ATE. Nah, saya warnai dengan warna biru deh, biar enak dilihat. Nah, segitiga ATE itu adalah segitiga siku-siku. Nah, kemudian panjang ini adalah U, dan panjang ET itu adalah akar 2/2 U ya. Nah, kita menggunakan teorema Pitagoras, berarti ini setengah, ini kuadrat kan berarti ini setengah, ini kuadrat berarti 1. Setengah ditambah 1 itu 3/2, kemudian diakarin. Nah, jangan lupa tadi ada U-nya, oke? Nah, sekarang kita hanya perlu mencari sudut TE dengan TA ya. Nah, berarti kita menggunakan aturan kosinus lagi. Berarti bunyinya itu adalah ini kuadrat, yaitu 3/2 sama dengan ini kuadrat. Ini kayaknya nggak cukup, jadi saya taruh di bawah ya. Jadi ini kuadrat, ada U-nya ya, sorry ya. Kita ulang lagi, ketinggalan U-nya. Jadi bunyinya aturan kosinus itu adalah ini kuadrat. Jadi 3/2 U kuadrat sama dengan ini kuadrat, berarti setengah U kuadrat ditambah ini kuadrat, berarti U kuadrat dikurang 2 kali ini dikali ini ya. Berarti akar 2/2 U kuadrat cos theta ya. Nah, kita bisa ngapain lagi nih? Kita bisa eliminasi ya. Jadi ini setengah dikurangi 1 berarti negatif 1/2 sama dengan akar ini setengah, negatif setengah U kuadrat ya.
Ini adalah akar 2U kuadrat cos theta ya. Nah, ini U kuadratnya bisa kita hilangkan. Kemudian bener nggak ini? Ini kan kesini jadi setengah. Setengah itu jadi negatif ini. Jadi negatif setengah. Terus ini ada akar 2. Bagi akar 2 berarti jebret-jebret akar 2/4 ya. Oh, sinus ya, astagfirullah. Jadi kita nggak usah pakai aturan kosinus sebenarnya. Maaf guys. Pantesan kok tidak apa ya, tidak istimewa gitu sudutnya. Ya, jadi kita bisa langsung menentukan sudutnya ya. Maaf ya, ini berapa menit? 10 menit. Jadi ini sinus kan apa sinus? Sinus tuh ini per ini kan. Nah, berarti sinus dari bidang apa tadi? FHA dengan FHE, FHA dengan FHE itu sama dengan ini dibagi ini ya, alias akar 2 per akar 3. Oke. Bener ya? Bener nggak? Sinusnya berarti EA ya 1 dengan AT. AT itu ini berarti dibagi ya, dibagi ini berarti 2-nya ke atas. Iya bener. Oke, saya percaya ini benar ya. Sip. Nah, sekarang tentukan kosinus dari sudut antara bidang AHF dengan CHF. Oke. Saya akan menggunakan kubus yang di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, bidangnya tadi apa aja? Bidangnya itu adalah ACF. Maksudnya AHF. AHF. Berarti yang ini kan. AHF dengan CHF. CHF. Oke, berarti nggak kelihatan ya. Tapi ya ada bidang di sini. Oke. Nah, besar kosinusnya ya. Nah, jadi ini kita udah jelas ya, kita tahu sudut maksudnya garis di mana kedua bidang itu bertemu. Jadi garisnya itu ini. Ngomong-ngomong ini garisnya sama ya melalui HF. Jadi ini adalah garis K ya. Terus sudut antara AHF dengan ini. Oke, kita konstruksi garis yang tegak lurus dengan garis K lagi. Nah, ini kan T tadi ya. T. Nah, dengan sudut ini. Nah, jadi kita harus cari sudut AT dengan AC ya. Sebenarnya kita harus cari kosinusnya aja. Jadi kita hanya perlu mengetahui tentang segitiga ACT ya. Ngomong-ngomong, kita bangun dulu segitiga ACT-nya. Ini kan bagian A ya, ini bagian A, ini bagian B. Nah, sekarang konstruksi segitiga ACT. Oke. Sip. A, C, T. Terus kita punya apa aja nih? Kita kan tahu AT itu tadi berapa? AT itu adalah akar 3/2 ya. Maksudnya akar 3/2 gitu. Ini juga pasti akar 3/2. Oke. Nah, untuk alasnya itu kan AC ya. AC itu adalah ini U, ada U-nya ya. Ini ada U-nya. Ini berarti akar 2U ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan aturan kosinus untuk mencari sudutnya ya. Nah, ini kan aturan kosinus, berarti kita udah dapat kosinusnya ya, cos sesuatu. Oke, kita mulai. Ini kuadrat atau 2U kuadrat sama dengan ini kuadrat, berarti 3/2U kuadrat ditambah ini kuadrat berarti
3/2 U kuadrat dikurangi 2 kali ini kali ini ya. Berarti 3/2 cos theta. Nah, ini saya tandai tetanya ini. Nah, terus apa lagi nih? Oke, ini kita bisa buat jadi 6/4, 6/2 maksudnya 6/2 U kuadrat alias 3U kuadrat ya. 3U kuadrat. Oke, 3U kuadrat kita pindah ke sana jadi negatif U kuadrat sama dengan negatif 3 cos. Ini U-nya ketinggalan terus ya, ada U di sini ya, maaf ya, U kuadrat. 3U kuadrat cos theta. Nah, kita bagi dengan negatif 3U kuadrat. Berarti ini jadi 1/3 sama dengan cos theta ya. Nah, di sini cos tetanya itu melambangkan garis ya, garis ini ya yang tegak lurus dengan garis K, artinya bidang AHF dengan CHF itu kosinusnya juga 1/3. Jadi saya tulis di sini, saya pisahkan. Jadi kosinus antara AHF dengan apa tadi? Dengan AHF dengan CHF. Dengan CHF sama dengan 1/3. Oke, ini bagian 2 berapa menit ya? 16 menit. Oke.